bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Faram Ustaz Maulana, yang sama-sama kita hormati Bapak Kholi, Bapak Sarun, semua jamaah Masjid Ta'lim Nurul Quran, mudah-mudahan insyaallah kita doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah sama-sama kita panjatkan puji syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan juga nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita di sehari-hari kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin. Yang kita lakukan ini menjadi suatu wasilah buat kita semuanya meraih daripada pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadirat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in hingga umatnya yang istiqomah. Amin. Mudah-mudahan kita di hari yaumul akhir nanti mendapatkan sahabat uzma dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih tetap melaksanakan ta'lim kita, yaitu ta'lim salawat kita, maulid kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi suatu pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi kita, karena Nabi kita aja dari sebelum kita ada dia sudah mencintai kita semuanya. Ummati ummati ummati, dia masih sangat memikirkan daripada umatnya jauh sebelum kita hadir di dunia ini. Maka itu sepatutnya kita harus benar-benar mencintai dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di zaman kita, walaupun kita tidak sejaman dengan beliau, tetapi kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah salah satu umat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini saya juga terus kita di bulan puasa ini bahwasannya kita kan tahu ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, dan saya yakin ini sudah pada hafal semuanya dan tinggal kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum pada atas orang-orang yang sebelum kamu atau sebelum kita untuk berpuasa, agar kita menjadi orang yang takut, orang yang bertakwa. Amin amin robbal alamin. Di sini kenapa di sini kalimatnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas? Karena ternyata setiap manusia itu semua itu mempunyai kadar keimanannya masing-masing. Jadi tidak semuanya manusia itu mempunyai iman yang sesuai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah puasa, insya Allah kita menjadi orang yang beriman karena mau melaksanakan ibadah puasa dan mau melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita puasa berarti kita termasuk orang-orang yang terpanggil, berarti kita mempunyai iman. Mudah-mudahan kita semuanya tertanam dengan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita dipanggil, ada beberapa dagang ya, misalnya ada tukang jeruk, ada tukang pepaya, ada tukang somai. Itu juga kalau dipanggil semuanya kan pasti biasanya nengok semua ya, tapi pasti kita kalau mau milih orang akan kita sebut lebih spesifik lagi. Iya kan? Jadi kita nggak manggil semuanya. Allah itu tidak memanggil ya ayuhan nas, hai para manusia, berpuasalah kamu. Itu nggak seperti itu. Karena Allah ingin
memilih orang yang benar-benar dia pilih, orang yang benar-benar mempunyai iman kan gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi yang terpanggil itu orang-orang yang punya iman. Justru yang orang-orang yang enggak punya iman jadi ketahuan di sini bedanya orang yang beriman sama orang yang tidak beriman, itu udah ketahuan jelas bedanya. Kalau orang yang beriman pasti dia terpanggil mau melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau orang yang enggak mau beribadah puasa tanpa adanya uzur, itu berarti kita bisa ketahui bahwa orang ini keimanannya pasti diragukan. Mudah-mudahan kita semuanya ini orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dari awal sampai akhir hidup kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Di dalam ibadah puasa juga kita kan ini udah malam yang ke-16 ya. Ya, alhamdulillah kita udah memasuki fase yang kedua. Ya, fase yang pertama yaitu adalah rahmah, yaitu kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 hari pertama kita raih itu yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini di malam yang fase yang kedua, yaitu fase maghfirah. Ya, jadi maghfirah, ampunan. Disinilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita bersungguh-sungguh meniat daripada menjalankan ibadah puasa kita, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang fase pertama kita udah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang fase kedua maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita peroleh, kita raih, insya Allah akan disediakan yang namanya surga yang luas ya, dari langit dan bumi itu seluas insya Allah untuk orang-orang yang beriman. Makanya kita jangan putus-putus berharap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita memasuki di fase yang ketiga, yaitu izkum minan nar, yaitu dijauhkan daripada api neraka. Alhamdulillah, barang siapa yang puasanya benar-benar dilandasi dengan niat dan ikhlas, iman karena Allah Subhanahu wa taala, dari fase yang pertama kita rahmat raih kita dapat, fase yang kedua maghfirah kita dapat, fase yang ketiga izkum minan nar kita dapat, insya Allah kita akan ditempatkan tempat yang selayak-layaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Karena kenapa? Dijauhi dari api neraka. Alhamdulillah. Makanya kita puasa juga jangan asal puasa doang. Puasa jangan cuma nahan makan dari minum, lapar dan hubungan hubungan suami istri di siang hari, tapi kita juga benar-benar menjaga daripada itu. Puasa kita harus kita jaga daripada ngomongin orang, namimah, ghibah dan lain-lain selainnya ya. Jadi pahala kita, puasa kita itu tetap mengalir, tetap menjadi suatu manfaat buat kita untuk meraih yang namanya maghfirah, rahmah dan izkum minan nar. Tapi kalau kita puasa cuman nahan lapar, haus daripada di siang hari, itu kita biasanya rata-rata itu sanggup ya, insya Allah kita sanggup. Tapi yang kita nggak sanggup dan kita nggak sadari itu biasanya gampang sekali kita ngomongin orang, ghibah ngomongin orang, itu yang bikin merusak daripada puasa kita gitu. Puasanya nggak batal kalau kita ngomongin orang, bohongin orang gitu ya, tapi pahala yang kita raih itu nggak ada. Kita puasa sama aja bohong kosong. Kalau kita kerja capek-capek, banting tulang, keringat, tenaga, tapi nggak dibayar, kayaknya gimana rasanya? Kan kita nggak enak ya. Sama aja kita kayak gitu. Kalau kita udah puasa nih, niat capek, kita tahan lapar, tapi kita nggak isi dengan hal-hal yang kebaikan di bulan puasa ini, na'udzubillah, kita akan sama aja kita puasa tapi nggak punya dapatan nilai apa-apa gitu. Makanya dari sekarang kita pasang niat, kita puasa kita lebih baik lagi untuk meraih yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nanti nih di fase ketiga disebutkan namanya Lailatul Qadar.
Mudah-mudahan kita apabila kita benar-benar menjaga ibadah puasa kita, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, pahala yang namanya disebut 83 tahun. Alhamdulillah. Tapi kita berharap dan bisa berusaha ya, jangan mengandai-andai wah ini kita udah dapat Lailatul Qadar. Tapi ya mudah-mudahan kita enggak seperti itu, tapi kita berharap dan kita maksimalkan ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, sholat wajib kita, dan tadarus kita, semuanya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita di bulan puasa, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, orang-orang yang lebih bertakwa lagi, akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan puasa ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan kita, pengembangan kita untuk 11 bulan ke depannya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya amin. Itu aja, mudah-mudahan yang singkat dan mudah-mudahan hanya merefresh saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.